Oke, bagi saya apa yang Anda rasakan saat ini? Udah hampir sebulan ini badan lemes. Sebulan badan lemes. Terus Terus ini ada benjolan benjolan di, di sini. oke, ada benjolan di situ. Nah, terus apa namanya? Kepala sering pusing. Kalau jalan tuh kayak ngambang gitu. Oh, oke, jadi kalau jalan kepala pusing, jalan ngambang. Oke, ada lagi? Sama kayak sesak tiba-tiba nyeri gitu. Kanan kiri nyerinya? Kadang gantian sih. Gantian. Oke, ya. Oke. Baik, kalau Mata kayak sama mata juga. Mungkin entah radiasi atau apa ya. uh, Sekarang tuh nggak bisa banget capek banget. Cuma memang kan udah minus dan terus. uh, Cuma kemarin kan kerjaan setiap hari kan memang depan komputer terus. uh, uh, Itu kalau udah capek banget mata kayak kering. sakit mata lah ya. Oke, oke. Eh, sebelumnya saya tanyakan dulu ya. Apakah Mbak Gita ya? Apakah Mbak Gita selama saat ini sedang memendam rasa sedih yang terlalu dalam? Ada nggak? Ada. Jadi Mbak paru-parunya Mbak yang kena. Ya, bisa TB paru, bisa ini gitu ya. Tapi untuk detailnya silahkan ke mana? Medis. Tapi ini adalah paru. Gitu ya. Kenapa kok kena paru-paru ya? Tadi mendem rasa sedih yang terlalu dalam. Oke. Kemudian apakah selama ini Mbak Gita itu ada kekhawatiran, ada kecemasan terhadap masalah ekonomi yang akan datang? Jadi ada, ya ada nggak? Oke. Itu yang ke mata. Ya, yang bikin sakit mata itu tadi belum terjadi, tapi sudah Sudah dipikirin, gitu kan? Terus yang ketiga, apakah selama ini merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat? Ya, itu ngapain gitu, lengkap lah ya. Jadi yang ke mata juga, cervical 2. Ya, jadi 3 itu harus hilang. Ya, 3 itu harus hilang, maka insya Allah itunya sembuh. Oke ya, paham ya? Jadi, nah kenapa? Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena Allah SWT berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu ada surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Muslim atau non muslim? Oke ya. Dari next terapi harus pakai ijab lengkap. Ya kalau muslim. Jadi kalau non muslim jangan. Non muslim pakai ijab kan aneh, gitu ya. Ya oke ya. Jadi nah tadi di surah Asy-Syura Allah berpesan gimana? Sesungguhnya bahwa semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi semua penyakit yang ada dalam diri kita itu disebabkan karena apa? Kesalahan-kesalahan kita sendiri, karena tangan-tangan kita sendiri, ya. Nah, kesalahannya mana ya tadi itu? Mendem merasa sedih, ya. Kenapa kok sedih? Berarti Mbak terlalu cinta kepada makhluk. Ya, itu melanggar di surah At-Taubah ayat yang ke sekian ya, ke berapa lah, 22 atau berapa gitu. Ya, jadi apa? Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, perniagaanmu, harta bendamu dan apa banyak lah yang Allah sebutkan di situ. Itu lebih kau cintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, maka ketahuilah pokoknya ada lanjutannya sekitar itulah. Bahwa ketentuanku itu pasti, kurang lebih gitu ya. Nanti bisa cek aja di surat. Nah gitu. Jadi ketika kita terlalu cinta kepada makhluk, begitu diambil, begitu tidak sesuai dengan harapan, sedih. Gitu ya. Jadi sewajarnya aja. Sedihnya kenapa? Ya sih mungkin sedihnya karena Oh ya, aku yang nggak tahu. ya karena sendiri aja sih, maksudnya ngurusin anak sendiri. Oh gitu. Dan apa namanya memang situasi pekerjaannya itu masih belum stabil banget. Karena kan masih kan mikirin ke depannya gitu. Seharian juga pasti kan kita pikirin. Ya itu sih mungkin kesedihannya itu mikirin anak aja sih. Maksudnya kayak belum mampu nih, maksudnya belum saat ini nih masih belum mampu untuk memaksimalkan ngurusin anak sendiri. Belum mampu. Emang sekarang diurus sama siapa? Karena di pesantren.
di pesantren. Terus maunya ibu yang dimaksud mengurus anak sendiri itu yang gimana? Di Ekonominya enggak. Iya. Dalam segi ekonomi sih, lebih sedikit itu karena dalam segi ekonomi. oh, dalam segi ekonomi. Dalam Berat rangka untuk bayar di jalan. pesantren berat. Bukan ya dibilang berat, bukan karena berat juga sih, maksudnya gimana ya? Mikirin kayak keseharian, terus kayak ya pendidikannya dia. Enggak, kan sekarang di pesantren berarti kan udah ibu lepas kan? Ada di pesantren kan? Atau pulang Pesantren. lepas kan? Nah, terus maksudnya ini biar logis aja gini, kayak misalnya kalau sedih-sedih suka nggak logis pikirannya itu belayangnya kemana-mana. Harusnya kan udah tinggal ibu nyari duit untuk bayar itu selesai kan ya? Iya, Betul nggak sih? betul. Nantinya nggak cukup gajiannya. Oh gitu. Gajinya nggak cukup buat Ga- semua mama, buat makan nggak cukup, buat itu nggak cukup gitu ya, buat bayar pesantren nggak cukup, ya sudah. Kalau gitu harus dicukupin, maksudnya cari yang nyukupin. Misalkan masuk aja MTS gratis, nggak bayar, sama kan tuh cara agama. MTSN tapi ya Jakarta lagi gitu. Kan tahu kalau Bekasi, kalau Jakarta gratis soalnya. Anakku di MTS gitu ya, atau MI MTS gratis. Sama, saya juga cari cara yang tidak membebani diri saya supaya kita ini sama-sama sehat, jangan terlalu keinginannya terlalu tinggi, tapi memang kemampuannya kita tuh nggak semampu itu gitu ya. Dipermudah gitu ya. Jadi itu yang paling disedihkan ya. Oke. Terus kalau sedih itu kira-kira apakah terus ada solusi itu atau lebih damai itu? Enggak kan ya? Buktinya malah tambah sakit kan. Ya sudah, jalanin aja. Ya, semaskon aja jalanin ya. Nah, tinggal ikutin polanya, pikir-pikir ikhtiar semuanya dijalanin. Oke ya, jadi kesedihan. Merasa kurang disayang, kurang dicinta. Ada nggak sih? Sama siapa? Sama anak. Banyak sih. Banyak ya sudah lah. banyak ya, Pak. Sama keluarga juga. Oh gitu. Sudah. Ini caranya, ini kesalahannya di mana? Kita berharap kepada makhluk. Ya, sementara ini kita nggak boleh. Ya, kita ini berharap kepada makhluk kan nggak boleh. Ya, kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi day to day itu kita harus capernya itu sama Allah. Jangan caper sama makhluk. Baik itu atasan lah, anak lah, orang tua, kakak, adik, itu semuanya makhluk. Ketika kita berharap kepada makhluk, ujungnya sama dengan apa? Kecewa kan? Iya. Gitu. Kalau kecewa beneran ginjalnya kena juga nanti. Gitu ya. Oke, jadi intinya itu kita tuh day to day-nya itu capernya kepada Allah. Maka kalau di kita ya tagline-nya adalah jangan mencari bagaimana caranya hidup enak, tapi carilah bagaimana caranya aku mati enak. Gitu. Kalau kita nyari hidup enak itu nggak akan dapat. Tapi kalau kita nyari bagaimana mati enak, itu hidupnya pasti enak. Ya. Oke, itu untuk masalah kesedihan, merasa kurang disayang, kurang dicinta. Yang tadi yang yang terakhir untuk mata yaitu ada kekhawatiran, kecemasan terhadap masalah ekonomi yang akan datang, itu kan. Nah, ya itu nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau jalanin aja gitu, ya ada pakai, nggak ada ya sudah cari lah, gitu aja sih, itu aja lah. Nggak usah terlalu yang bagaimana. Karena kalau enggak ya matanya jadi minus, ya silinder lah, ya jadi oleng-oleng, orang begitu gitu. Allah nggak mau seperti itu. Allah maunya itu udah kita ini kayak ketoprak aja loh mbak, sebenarnya mbak kita gitu. Kalau Allah itu nyiptain kita, kamu lahir ya, terus kamu jadi ini ya, nanti anakmu ini, terus kamu suaminya ini, terus nanti prosesnya kayak gini gitu ya. Terus nanti saya janjiin surga, tapi harus ikutin ini Quran hadis, harus ikutin dua ini. Kalau kamu ikutin ini aman deh. Tapi kalau ngambil selain itu ya itu kamu akan kecemplung nanti ujungnya. Jadi kayak ketoprak aja, kayak sinetron aja kita hidup gitu ya. Oke ya. Jadi nah itu mbak kita. Jadi lempengin. Sekarang fokus adalah bagaimana caranya aku mati enak, aku ya. Jadi anak itu jangan terlalu seolah-olah punya kita. Anak itu adalah orang lain. Jadi kita fokus terhadap diri kita. Bagaimana aku bahagia, bagaimana aku sehat,
Bagaimana aku. Karena misalkan kayak gini, Mbak sakit, mengurangi kebermanfaatan Mbak ke orang lain, betul nggak? Kan udah sakit, udah loyo gitu kan, ya akhirnya anaknya malah terbengkalai bukannya mah. Tapi kalau Mbak ini sehat, itu kesehatan Mbak itu akan memancar, yang memancarkan orang sekeliling ya, ke anak, ke tetangga, ke gitu. Jadi kita fokus di diri kita. Maka saya agak setuju, ya bukan nggak agak setuju, ya cocoklah dengan firman Allah yang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah fokusin di mana? Di diri kita dulu kan. Jadi kita dulu diselamatin dulu, gitu. Ya, jadi fokus ke anak, kayak yang lain-lain itu orang lain itu aneh. Baik ya, saya minum. Dari tadi saya udah ngomong. Bismillah. Mau minum? Baik, kalau begitu sekarang kita minta maaf sama Allah. Ya. Kita minta ampun sama Allah. Maksudnya minta ampun kenapa? Ya tadi Mbak salah. Ya, karena apa? Karena kesembuhan itu akan turun bersamaan dengan maghfirahnya. Kesembuhan itu akan turun bersama dengan ampunannya. Maka dari itu yang harus kita target saat ini adalah bagaimana Allah ngampunin aku sehingga Allah akan menurunkan kesembuhan semua penyakit yang ada dalam tubuh. Ya. Oke. Saya akan pandu ya. Oke, tundukkan kepala. Pejamkan mata. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala lepaskan. Seluruh beban yang ada di kepala lepaskan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan saat ini rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan saat ini pula, kita bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat kita. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat kita. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan kini di hadapan Allah, kita akui bahwa lemes yang aku rasakan ini, benjolan yang aku alami, dan semua penyakit yang aku rasakan, itu semua karena salahku sendiri. Di hadapan Allah, kita akui bahwa semua musibah yang menimpaku itu karena salahku sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena siapapun. Semua itu karena salah. Ambil tanggung jawab, ini salahku. Dan kini mintalah maaf kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah.
dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, meskipun ada benjolan di sebelah kanan saya dan badanku terasa lemas, mataku juga sakit, saya ikhlas menerima semua ini. Saya ridho ya Allah dengan takdirmu ini, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun ada benjolan di dalam tubuhku dan badanku terasa lemas, mataku silinder dan minus, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun ada benjolan di sebelah kananku dan badanku terasa lemas, mataku silinder dan minus, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam. Hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam. Hembuskan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Baik, apa yang Mbak rasakan? Sampai delewer ya. Iya. Gimana Mbak? Plong atau gimana? Atau malah tambah sedih? Aduh. Ya, jadi sekarang kita stop menyalahkan orang lain ya. Apapun yang terjadi terhadap diri kita adalah tanggung jawab kita, dan semua itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Ya, apapun itu, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah kesehatan, ataupun masalah apa? Ketakwaan ya. Maka ambil tanggung jawab, jangan sandarin ke orang lain. Nah, kita jadi orang-orang yang percaya diri lah ya, karena nanti di yaumul akhir, yaumul hisab itu ya kita sendiri-sendiri ya. Anak kita ya ngurusin sendiri, suami kita masih ya ini masih ada suaminya kan? Enggak. Oh, udah nggak ada ya, meninggal apa ini? Cerai. Oh, cerai. Hobinya pada cerai banyak. Enggak hobi sih Pak. Oh iya, realita hidup lah ya. Ya, nah, semoga dapat baru lagi lah. Dapat baru lagi yang lebih takwa. Tapi harusnya banyak juga takwa dulu gitu. Oke ya, jadi begitu Mbak ya. Sekarang jadi harus lebih percaya diri, lebih gagah gitu ya.
Tapi jangan gagah kayak laki-laki, gagahnya gagah perempuan. Ya, bahwa yes, ini hidup saya, tanggung jawab saya. Ya, jadi kebahagiaan saya itu juga urusan saya. Kesehatan saya itu urusan saya. Kebahagiaan akhirat saya juga urusan saya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih begitu ya. Jadi enggak melo-melo, enggak gitu-gitu lah ya. Baik, kalau begitu selanjutnya Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu Mbak kita untuk berikhtiar yang menjemput kesembuhannya dengan total punggung sinergi, tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah, ya. Dan terakhir, ya saya sarankan jadi nanti untuk next terapi harus berhijab, walaupun biasanya nggak pakai hijab, tapi ketika mau ke sini silakan berhijab. Karena apa? Karena keyakinan kita itu bahwa yang menyembuhin itu Allah. Jadi bukan saya itu hanya menjadi batu loncatan untuk menjemput kesembuhannya gitu. Jadi misalkan kesembuhannya di atas ini, kita seperti batu loncatan. Jadi Mbak kalau lari langsung ngejar sini kan susah. Jadi cuma tek, nah langsung dapat. Kurang lebih gitu ya. Jadi saya nggak bisa nyembuhin. Karena memang Allah firman-Nya seperti itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesembuhan dari Allah, ya tentunya kita harus ikutin aturan Allah kan. Ya kurang lebih gitu ya. Maka ya sudah, next sarankan yang pertama pakai hijab. Yang kedua, sebelum datang untuk sholat sunnah hajat, ya. Kenapa? Ya kembali lagi, sholat sunnah hajat nggak tadi? Enggak dikasih tahu sama Mbak Emilia. Lupa. Banyak juga enggak ya? Oh, aja. Ya. Jadi kenapa kok tak sarankan sholat sunnah hajat di sini? Ya karena saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu hari Nabi Musa itu melihat Nabi Musa itu sakit gigi. Kemudian saking sakitnya beliau berdoa, ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali. Hamba mohon petunjukmu. Kata Allah, ya Musa, kamu cari pucuk daun itu. Kemudian Nabi Musa nyari, begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, langsung sembuh. Sekian tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi giginya. Dan saat itu Nabi Musa langsung nyari daun itu lagi. Dan begitu dapat, digosokkan di giginya tapi nggak sembuh. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini terapisnya apa tuh? Ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini dan saat itu sembuh, tapi kenapa saat ini nggak sembuh? Kata Allah, ya Musa, dulu saat kau sakit itu pertama kali kau mencariku, tapi sekarang saat kau sakit itu pertama kali kau mencari ciptaanku, ya. Maka dari itu ya itu ya ke Allah dulu ya. Jadi Mbak ada urusan apapun ya ke Allah dulu. Apapun itu ke Allah dulu ya. Ada masalah apapun Allah itu berikhtiar. Gitu ya. Maka nanti Mbak sholat sunnah hajat. Untuk doanya nanti sudah saya siapkan ya. Baik. Selanjutnya saya akan doa, nanti Mbak kita aminkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, di siang ini telah datang saudara kami Mbak kita yang saat ini beliau menderita ada benjolan di bahu sebelah kanannya dan beliau menderita sakit lemes, matanya silinder dan minus. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk seluruh penyakit yang dialami oleh Mbak kita saat ini.
dengan kesembuhan yang sempurna, karena hamba yakin dan percaya ketika hambamu sakit, hanya engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika benjolan di tubuh mbak kita lemas, itu disebabkan karena kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Mata, silinder, dan minus itu disebabkan karena kekhawatiran, kecemasan masalah ekonomi yang akan datang yang dirasakan oleh mbak kita saat ini. Maka di siang ini hamba memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahan, dan ilhamkanlah ke dalam hatinya agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat-nikmat-Mu. Ilhamkanlah ke dalam hatinya agar senantiasa merasa cukup atas karunia-Mu, dan ilhamkanlah ke dalam hatinya agar senantiasa ikhlas menerima seluruh takdir-Mu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Jabbar. Jika benjolan di tubuh mbak kita, badan yang lemas, mata silinder dan minus, itu disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuh mbak kita, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga, dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan dengan kuasa-Mu. Allahumma Rabban nas, adhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yuqadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izin-Mu dan dengan kuasa-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak kita, ada rasa pusing? Ada rasa pusing nggak? Nggak ada. Mual? Nggak ada. Nggak ada pusing, nggak ada mual. Atau yang aneh-aneh, ada rasa yang aneh saat doa? Oh berat. Pas doa yang terakhir atau dari awal? Terakhir ya. Pas akhir-akhir doa itu ya. Ada penghuninya ya. Jadi nanti ruqyah mandiri ya. Nanti lakukan ruqyah mandiri. Jadi ternyata ada penghuninya di dalam tubuh Mbak gitu ya. Nah, ada jin maksudnya. Ada jin di dalam tubuh Mbak ya. Nanti lakukan ruqyah mandiri. Bisa jadi itu Mbak itu pada break itu ada di situ. Jadi gangguan jin turunan jin asap, dia memang punya keahlian untuk membuat orang itu nggak suka dengan kita gitu. Misalkan udah nikah itu pasangan itu dengan kita tuh nggak suka, maka kalau ini nggak dilepas, maka nanti nikah lagi cerai lagi, nikah lagi cerai lagi gitu ya. Itu namanya sihir apa ya, untuk perceraian itu ada ya, sihir perceraian itu ada bahasa apa nanti. Nah saya lupa karena bukan ahlinya. Oke ya, kita terapi dulu ya. Mbaknya kepalanya di sini sekarang. Oke. Tengkurap. Silakan buka. Balikin kamera. Ya kan? Balikin. Kedua tangan ke kanan dan kiri. Nyaman ya. Nah. Bisa kita paru yang ini, paru ya. Kita tutup semua dulu ya. Biasa pijat ya. Biasa ya. Ini.
dia terkecewa ya. Yes. Nah. Muni di posisi Ini lampu. Dia juga nih, ini juga nih, ini juga. Sebut nama Allah. Ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini kalau ini lambung, ini nggak ada masalah, nggak sakit kan, Mak? Tapi ini udah pecah nih, dalam bed, kayak tadi. Sakit pertama kali kak? Berarti nanti kalau udah pola makannya udah dibenerin itu udah enteng, itu nggak sakit. Kalau sebulan kalau udah pes.
sini. Mata. Ini udah pecah. Buat ginjalnya aman ternyata Mbak, jadi hanya sumbatan aja ya, insya Allah ini dia. Jadi yang ada di sini itu ya, ini enggak ada. Lambungnya harus dimasak. Tarik nafas, buang. Palu itu ada di tulang itu. Dua lutut ditekuk, turunkan. Panggul nggak ada masalah ya. Untuk panggul oke. Sekarang Mbak duduk. Menghadap ke sana. Nggak rasa sakit. Mana? Di sini ya. Ini. Ini.
Ini ya. Hidup saya. Masih ada ya. Ini memang dia. Oh iya ya. Tertahan tadi nafasnya, tahan. Oke, tahan gitu. Masih? Dan Nah, jadi nafasnya jangan di itu memang sakit. Gitu aja ya. Kalau di tahan kram tadi. Beda ya. Di sini Mbak ya. Ini. Oke. Ya, sini. Baik. Tidur. Sekali lagi seperti ini tangannya. Oke, sekarang silakan tidur terlentang. Kepala sebelah sini tanpa bantal. Tolong dudukin, Bu. Tolong didudukin. Nanti bisa lihat di YouTube kalau udah di edit tuh. Gimana editnya lama. Melangkah bisa? Melangkahnya walaupun nggak full nggak apa-apa, jadi seperti ini. Jadi dudukin, kalau ibu pendek kakinya seperti ini. Nah ini gini, nah gini ya. Nah gitu. Nah boleh pegang itunya. Handphonenya mau dipegang, mau apa? Gegere. Mau YouTube gegere. Ada orang punggung gitu mah, punggung diri sendiri.
buang nafas, habiskan nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, habiskan. Ah, aku kurang berat ya? Hah? Kurang berat. Enggak, udah kena. Duduk. Ya, sekarang turun. Aku turun. Kirain kurang berat. Yang berat ambil batu, ngantongin batu. Udah berarti. Udah, itu tadi ini belum ya. Tidak ya, ini paling sakit ya. Oke, sekarang silakan duduk dulu. Masih di situ sakitnya? Udah enggak? Udah hilang sakit di situ? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi sudah selesai untuk ininya, terapinya. Tapi saya akan berikan PR ya, yang harus dikerjakan di rumah. Pulpen mana? Pulpen ada Pak? Ini ternyata nggak bawa. Nggak bawa ya? Oke, kalau nggak bawa, buka PR-nya aja, nanti dikerjain di rumah. Kalau kemarin, baik ya. Ini jangan di situ. Oh, salah. Gimana tuh? Menghadap ke saya di. Oh enggak, ini dengerin saya. Oh ya udah berarti saya duduk sini. Kalau enggak itu ada yang di dalam. Tuh. Itu bang itu. Nah, set. Oke ya. Jadi sehat kita ini ditopang oleh 3: pola makan, pola pikir, gangguan jin. Nah, Mbak tadi ada gangguan jin ada, pola pikirnya ada, pola makannya juga pasti masalah karena belum belajar. Ya, jadi 3-tiganya bermasalah, maka ya sakit lah. Maka nanti 3-tiganya benerin, insya Allah sehat tanpa operasi, tanpa apapun. Ya, hanya dengan mungkin herbal itu obat ya. Baik, yang pertama karena ini sudah ada oret-oretan benteng diri daripada saya nulis ulang. Sudah, kita mulai dari benteng diri ya. Jadi setiap hari kita harus bentengin, Mbak. Ya, kita harus dibentengin agar apa? Agar selamat. Jadi yang pertama apa? Bentengnya ayat kursi. Dibaca 1 kali. Di kapan? Di waktu pagi dan sore. Pagi itu kapan? Setelah subuh sebelum terbit. Sorenya setelah asar sebelum maghrib. Ya. Jadi fungsinya buat apa? Ayat kursi fungsinya kata Rasul, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Jadi ini benteng kita dari gangguan jin. Ya, ayat kursi 1 kali. Yang kedua 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing dibaca 3 kali. Kapan? Bacanya pagi dan sore. Jadi namanya benteng itu selalu pagi dan sore, Pak. Kalau kita baca pagi, Allah itu jaga kita hanya sampai sore. Kalau kita baca sore, Allah akan jaga kita sampai pagi lah gitu ya. Jadi semuanya adalah pagi dan sore. 3 kul atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini fungsinya apa? Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari,
maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai pagi. Syekh Wahid menjelaskan apa yang dimaksud mencukupkan. Jadi sebelum turun 3 surat ini, dulu Kanjeng Nabi itu banyak benteng-bentengnya. Begitu turun 3 surat ini, maka 3 surat ini sudah mewakili dari doa-doa Nabi sebelumnya. Maka 3 kul ini bisa melindungi kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Ya, gitu. Jadi kalau kemarin itu ruwet pikirannya, klik masalah, ya pasti ada masalah di kita. Di kitanya ya itu nggak pernah bentengin. Itu nggak peduli dengan diriku, tapi peduli aku supaya diapain. Itu jadi ruwet. Ya, oke. Yang ketiga, benteng sehat. Benteng sehat 3 kali. Nanti saya kasih ya. Allahumma afini fi badani. Sudah belum? Belum. Yang keempat, doa kesembuhan. Doa kesembuhan itu pagi dan sore juga minimal. Itu caranya telapak tangan kita, telapak tangan kanan letakkan di tempat yang benjol. Ya. Kemudian baca doa kesembuhan. Doa kesembuhan itu Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillah wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya, min syarri ma ajidu, dari keburukan apa-apa yang aku rasakan, wa uhadiru, dan aku khawatirkan. Yang doanya tadi 7 kali. Jadi bismillah 3 kali disambung doanya diulang sampai 7 kali. Gitu ya. Nanti ada di fotokopiannya ya. Doa kesembuhan, benteng rezeki. Nah, tapi enggak ada sakit pinggang ya? Ada ya? Oh iya iya, tadi nggak diselesaikan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang yang merasa kurang itu di samping kena mata itu kenanya pinggang. Ya. Apa namanya? Ya, dalam kena mata biasanya kena pinggang. Gitu ya. Maka dari itu ya ini harus merasa cukup itu penting. Ya. Kalau merasa kurang aja jebol ke pinggang. Dikasih berapapun sama Allah, kita harus merasa cukup. Ya, jadi untuk benteng rezeki saya tambahin ya. Karena ini masalahnya merasa kurang rezekinya, padahal nggak kurang sebenarnya. Sebenarnya nggak kurang, sebenarnya. Karena apa? Takdir Allah itu yang benar. Ya. Jadi misalkan Allah takdirkan kita ini dapatnya misalnya 5 juta, itu yang benar. Kitanya yang salah ngecake loh. Yang salah ngecake. Gitu. Jadi bukan Allah yang salah ngasih rezeki segitu, bukan. Jadi konsepnya dibalik ya. Karena mungkin saat ini rezeki aku tuh kurang gitu. Segini aku buat kebutuhan ini buat ini gitu kan. Dihitung itu memang kurang. Tapi sejatinya itu mindset yang salah. Jadi masih benar tuh Allah kalau misalkan bulan ini ngasih 5 juta, itu Allah yang benar. Nah, kalau kau merasa kau kurang, berarti kita yang salah dalam menjalani itu. Yang apa namanya, yang melakukan itu, yang ngeposting kayak gitu, terus kita salah kita. Jadi kalau kita masih nyalahin rezekinya kurang, udah pasti kita akan sakit-sakitan, terutama di mana, di pinggang, gitu ya. Memang ini agak berat untuk membahas bab ini. Nanti yakinnya mungkin bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi baru yakin. Sekarang belum yakin nggak apa-apa. Ya, tapi nanti setelah Allah kasih taufik, oh iya ternyata ya, gitu. Oke, benteng rezeki. Jadi berapapun Allah kasih ke kita, bilang ini cukup buat saya. Ya, oke. Benteng rezeki ini ada doanya. Allahumma qini bi halalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal bukan yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, dan cukupkanlah aku dari karuniamu bukan dari yang selainnya. Ini dibaca 3 kali pagi dan sore. Tapi karena Mbak ada masalah di rezeki, saya akan nambahin. Yang pertama, supnya ya. Sedekah subuh. Berapapun nilainya, pokoknya sebelum terbit sedekah. Menggopek ya, 1.000 kan, 2.000 gitu. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan kefakiran. Fakir itu apa? Kita nggak punya pekerjaan dan tidak bisa menghidupi diri kita sendiri. Kalau miskin, kita masih punya pekerjaan, tapi hasilnya itu belum bisa untuk menghidupi. Jadi ini kalau sedekah subuh untuk benteng dari kefakiran. Karena kita didoain 2 malaikat di kala itu. Ya. Oke ya, sedekah subuh. Yang kedua, doanya 4 rakaat. Kenapa kok 4 rakaat? Allah berfirman,
Janganlah engkau malas untuk melakukan sholat duha 4 rakaat, karena aku akan cukupkan kebutuhanmu di sore hari. Jadi kalau kita ingin dicukupin kebutuhan kita sama Allah di sore harinya 4 rakaat, jangan 2 rakaat, kurang. Oke ya. Kemudian yang terakhir, istighfarnya 100 kali setelah duha. Setelah duha istighfarnya 100 kali. Teman, bukan astagfirullahaladzim istighfarnya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Wa tub alayya, dan aku bertaubat kepadamu. Innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. 100 kali. Ya. Dalilnya mana? Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Kata Allah apa? Mohonlah ampun engkau kepadaku, niscaya aku akan berbanyak hartamu, berbanyak anak-anakmu, dan akan aku berikan kekuatan. Oke ya? Siap ya? Oke. Yang keenam, benteng akhirat. Benteng selamat akhirat. Ini kita kenal dengan namanya Sayyidul Istighfar. Ini baca 1 kali aja, di pagi dan sore. Fungsinya buat apa? Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di pagi hari, kemudian dia mati di siang itu, dia ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, kemudian dia mati di malam itu, dia ahli surga. Gitu. Ya, jadi ini Sayyidul Istighfar fungsinya adalah untuk apa? Supaya kita hidupnya lebih tenang, karena kita ada jaminan surganya. Kalau mati kapanpun kan tenang, tapi kalau mati tapi masuk neraka ya. Jadi ini benteng yang harus kita kerjakan ya, agar kita ini bentengan. Jadi kita lebih tenang, Mbak, menjalani hari itu. Masalah rezeki ada bentengnya, masalah kesehatan ada, masalah keselamatan pun ada bentengnya. Cuman kembali lagi, ini kan syariat Islam. Kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan dari Islam, maka ikutilah aturan Islam, ya. Jangan kita maunya yang saya dari Islam tapi aturannya nggak di. Nah, ini ya nggak dapat. Nah, kenapa kok ini menjadi penting? Ini lanjutannya ini ya. Kenapa zikir pagi petang ini kok menjadi penting? Karena Allah sudah berfirman gini. Ketika usiamu 4 bulan di kandungan, aku sudah tentukan untuk 4 hal. Apa? Matimu. 2, rezekimu. 3, amalmu. Yang keempat, celaka dan bahagia. Yang berhubungan dengan kesehatan ini yang terakhir, yaitu celaka dan bahagiamu. Jadi misalkan gini, ini Mbak ya, Mbak kita ya. Misalkan tertulis di Lauhil Mahfuz, Mbak kita hari ini tabrakan sampai patah tulang. Ketika Mbak kita ini nggak ada benteng, maka bisa terjadi sesuai takdir. Hari ini Mbak kita tabrakan patah tulang, atau mungkin dipukulin suami, atau apalah gitulah ya, musibah. Terus yang ditakdirin itu apa? Sesuai. Tapi ketika Mbak kita ini ada benteng, ada ayat kursi, jin, alilah salah falak anas, ada apa lagi gitu ya, seperti ini, maka benteng-benteng akan melindungi diri kita. Jadi bisa jadi tabrakan patah tulang itu hilang, jadi nggak terjadi. Bisa juga mengurangi, tetap tabrakan, tapi mungkin spionnya aja yang komplek. Karena tergantung dari quality benteng kita. Ada benteng, ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau ulama ya pasti tebal. Ya kalau kayak kita ya kalau wala gitu. Tapi minimal kan lumayan ada, bisa mengurangi. Gitu ya. Jadi enggak langsung musibah itu enggak betul-betul enggak yang berat-berat lah gitu ya kan, terkurangi gitu. Ya, nah ini adalah pentingnya dari benteng diri. Oke ya, itu satu, benteng diri. Yang kedua, pola makan. Pola makan hidup sehat. Ini tempat kita ya. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam makan bebas. Boleh makan apa aja, kecuali tepung. Stop tepung, terigu. Ya, makan apapun boleh, tapi bahan makanan yang terbuat dari tepung terigu stop total.
Kemudian jam 20.00 sampai jam 12.00 di sini Mbak stop ngunyah. Gak boleh ngunyah apapun. Stop gula. Gak boleh minum gula. Hanya boleh minum. Minum apapun boleh, teh, kopi boleh, tapi tanpa gula. Ya. Jadi ini namanya intermittent fasting 16 jam. IF 16. Ya. Nah, ini kemudian berat badan berapa? Berarti air putih 2,1. 2,1 liter per hari, nggak boleh kurang. Minimal. Ya, air putih 2,1 liter per hari, nggak boleh kurang. Ya, kemudian nanti akan terjadi hipoglikemik, menurunnya kadar gula yang cukup drastis pada jam sekitar jam 9, 10, 11 pagi. Karena kan jam diet tuh. Nah, akan dari pusing, kelayangan, gemeteran dan lain sebagainya. Itu paling sekitar berapa hari kemarin? Terjadi gitu nggak? Iya. Terjadi gitu ya? Berapa hari? Ada sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari. Nah, akan terjadi seperti itu. Itu biasa. Ya, tenang saja. Jalanin aja. Kalau nggak mau begitu, bisa minum MC. Cuma mahal. Ya. Oke ya, paham yang di sini pola makan? Oke. Ada pertanyaan nggak di pola makan? Sampai jam 12 siang. Iya, jam 8 jam 12 ya. Jadi ya, nanti aku puasa aku minum aja gitu. Minum aja. Jadi nanti kalau ada kompesan, ya harus malu. Itu yang dicari. Ya. Dia mau diet dia. Ya, oke ya. Ini pola makan aman ya. Kita paham semua. Setelah terakhir adalah pola pikir. Untuk pola pikir, tantangannya paruh itu satu apa? Untuk paruh, sedih. Nggak boleh merasa sedih. Ya, kenapa kok sedih? Allah nggak suka. Karena apa? Karena ini terlalu cinta kepada apa? Makhluk. Biasa aja. Makhluk itu biasa aja. Nggak usah terlalu oke-oke amat. Gitu ya. Biasa aja. Yang kita harus cintanya banget itu sama Allah, sama Rasulnya, sama jihad. Gitu ya. Cuman memang untuk menancapkan rasa cinta kita kepada Allah itu giving sih memang. Pemberian Allah. Saya sendiri tahu ilmu cinta. Kita tuh harus cinta, harus mahabbah, harus apa namanya? Takut, harus khauf, harus harap gitu ya kepada Allah. Ya teori ini kan teori akidah sudah sejak kapan kecil mungkin itu saya udah tahu, tapi saya baru merasakan cintanya Allah ya belum lama. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar cinta sama Allah? Sering beramal, maksudnya berbuat baik kepada makhluk. Nanti Allah akan kucurkan gitu tiba-tiba tuh, iya aku sayang sama Allah, cinta kayak gitu. Karena itu nggak bisa dicari bang masalahnya. Membaca kitab itu juga nggak kelar-kelar, nggak cinta. Jadi cinta itu kita ketika kita belajar kemudian praktek itu nanti gitu ya. Sedih ya. Jadi sekarang terlalu cinta ya. Oke ya. Oke, tadi apa lagi ya? Mata ya. Kalau paru cuma satu doang, sedih. Untuk mata itu apa? Khawatir ekonomi yang akan datang. Jadi belum terjadi kita udah khawatir nih. Duh, gimana nanti ya? Padahal belum terjadi. Gitu ya. Gak usah dikhawatir, di jalan aja. Itu boleh kita merencanakan, tapi jangan terlalu over terlalu gimana. Sudah, karena kalau ada mata kita akan tenang. Lebih parah lagi merasa kurang, nanti kemana? Pinggang, minta tambahin nggak pinggang walaupun gitu. Pinggang itu apa? Merasa kurang. Ya. Nah, ini udah pernah mikir. Ya, ini harus beres. Kalau nggak beres itu nggak apa? Nggak tahu sih sebetulnya urusan Allah ya. Cuman tetap atau mungkin nggak maksimal, tidak bisa. Tetap ngecil nih, tapi nggak nongol lagi itu nggak kelar. Oke ya, pola pikir aman ya. Saya hapus. Yang terakhir nanti rukyah mandiri ya, karena tadi ada gangguan jin.
Rukyah mandiri 7 hari berturut-turut tanpa putus. Keluarin sini. Nanti saya kirim lewat WA. Udah punya Bu? Ya, sampai. Ibu udah pernah pengen belum? Apa? Udah pernah pengen rukyah mandiri belum? Praktekin pasti sempat tolong. Ada, Gara-gara sakit. ada reaksi nggak? Ada sih. Ada. Lanjutkan ya sampai hilang reaksinya. Iya. Sampai reaksi. Itu 7 hari nggak boleh Putus. sih. Lurus. Misalkan nih ngerjainnya di maghrib, habis maghrib, jadi habis maghrib. Ya enggak juga. Yang penting dalam sehari itu Habis sekali. maghrib itu sekali kan. Itu semuanya itu dikasih lagi kan? Yang mana? Yang tadi Bapak tulis. Dan ya Bu,